Inovasi pengelolaan sampah organik dengan membuat ekoenzim menjadi solusi yang gencar dilakukan oleh relawan Seci. Dengan mengubah limbah organik menjadi cairan serbaguna yang ramah lingkungan, diharapkan dapat menjadi cara untuk mengurangi sampah rumah tangga dan menciptakan bumi yang bersih dan sehat. Permasalahan sampah di Indonesia hingga kini masih menjadi persoalan pelik bagi masyarakat Indonesia. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat, pada tahun 2019, Indonesia menghasilkan 64 juta ton timbunan sampah setiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut, sekitar 60% sampah diangkut dan ditimbun di tempat pembuangan akhir. 10% sampah didaur ulang dan 30% lainnya tidak dikelola dan mencemari lingkungan. Dari total angka tersebut, 60% total sampah didominasi oleh sampah organik. Melihat dampak yang ditimbulkan dari sampah organik ini, Yayasan Buddha Seci Indonesia sebagai yayasan yang fokus pada misi pelestarian lingkungan memiliki solusi untuk pengelolaan sampah organik dalam mengurangi banyaknya sampah yang berakhir di TPA, yaitu dengan mengolahnya menjadi cairan ekoenzim yang dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bernilai guna. Ekoenzim adalah hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah dan sayuran yang dicampurkan dengan gula dan air. Cara pembuatan ekoenzim ini pun terbilang sederhana, seperti berikut ini. Ada 3 produk yang kita butuhkan untuk menghasilkan ekoenzim ini. Di sini ada air, di sini ada limbah organik, dan ada gula merah. Semuanya ini akan berperan menjadi satu proses fermentasi. Proses fermentasi itu berlangsung selama 3 bulan. Campurkan gula merah ke dalam wadah berisi air, kemudian larutkan. Campurkan limbah organik seperti kulit jeruk dan kulit nanas yang sudah dipotong ke dalam larutan air dan gula merah. Tutup wadah dengan rapat dan diamkan selama 3 bulan. Pada hari pertama hingga hari ke-15, buka tutup wadah sebentar kemudian tutup kembali. Hal ini dilakukan untuk membuang gas yang dihasilkan dalam wadah. Setelah hari ke-15, diamkan hingga 3 bulan dan selanjutnya ekoenzim dapat digunakan. Cairan ekoenzim yang bebas dari bahan kimia ini pun memiliki sejumlah manfaat. Di antaranya sebagai cairan pembersih serbaguna, perawatan tanaman, pembasmi serangga, hingga mengurangi pemanasan global. Ekoenzim sebenarnya banyak sekali kegunaannya. Tapi yang paling populer yang kita sedang populerkan di komunitas kita adalah bahwa ekoenzim bisa mengganti pembersih lantai yang sampai sekarang banyak digunakan tercampur dengan terbuat dari bahan kimia. Nah, ekoenzim murni tanpa kimia. Jadi untuk pembersih lantai itu benar-benar menghindari pencemaran bumi dari limbah kimia. Selain berkhasiat sebagai cairan pembersih rumah tangga, ada manfaat lain dari ekoenzim yang penting untuk kita ketahui bersama. Salah satunya, cairan ini dipercaya mampu menjernihkan air yang tercemar. Sejak Oktober 2020, relawan Seci mulai melakukan uji coba penuangan ekoenzim di danau sekitar Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dengan harapan untuk membersihkan danau dari limbah rumah tangga hingga industri yang berdampak buruk bagi kelestarian ekosistem di danau. Kita semua juga bergerak semua anggotanya agar untuk menuangkan ekoenzim. Nah, kita adalah memilih ini danau yang ada di Pik ya. Danau yang dekat pasar, kan katanya danau ini kadang kan agak keruh, jadi kita menuangkan. Dan kita melihat danau ini kan dia berputar ya. Jadi kita coba menuangkan seperti itu. Untuk hasil yang maksimal, penuangan ekoenzim ini harus dilakukan secara berkala. Itu dia akan kelihatan nanti sekitar 3-4 bulan. Tapi juga tidak bisa satu kali ya. Mungkin harus ada beberapa kali nanti kita koordinasi kembali seperti itu. Tidak hanya itu, ekoenzim juga baik diaplikasikan untuk merawat tanaman. Ekoenzim yang telah dicampurkan dengan air dapat langsung disemprotkan ke berbagai macam tanaman.
Sisa ampas dari pengolahan ekoenzim ini juga dapat digunakan sebagai pupuk kompos. Selain itu, ekoenzim juga dapat digunakan sebagai obat herbal untuk kesehatan. Saya pernah gusi saya berdarah, saya kumur itu 2 kali udah nggak berdarah. Kita bikin sendiri dan kita ngerasain sendiri gitu loh. Kemudian juga untuk rambut dicampur di sampo itu bisa mengurangi kerontokan ya. Saya dulu juga masih pakai yang cat rambut, sekarang udah nggak pakai. Saya coba untuk pakai yang alami aja gitu. Sampah organik yang terlihat tidak berguna nyatanya memiliki segudang manfaat. Mari bijak mengolah sampah untuk bumi yang bersih dan sehat melalui ekoenzim. Tim Liputan, DAI TV.